Gimana tuh kesannya menjadi lurah di Moncoro? Ya awalnya saya kaget. Awal-awal ketika ada pemilihan lurah ya, pagi-paginya saya nyapu di depan dalam, ada Pak Yai di depan halaman. Ditanya, tim kira-kira siapa yang bakal jadi penerus lurahnya? Si A sama si B nih gitu. Terus ditanya-tanya lagi sama Pak Yai, kira-kira kalau lurah 2 tahun gimana Dim? Cocok apa enggak? Cocok Gus gitu. Karena aku yakin bukan aku yang jadi calonnya. Ketika lagi pemilihan lurah, saya buka kertas, ternyata muka saya. Bukan Anda siapa yang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Bincang Santri bersama Lurah Baru. Seperti biasa, di sini saya Vivi Novika sebagai host acara podcast yang akan ditemani oleh kedua Lurah Baru. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah Mbak. Nyaman kan nih mentalnya? Insya Allah. Masih dong kan baru, namanya juga baru kan. Baru berapa bulan gitu ya? 2 kayaknya. Baru 2 bulan. Tetap semangat ya, masih panjang perjalanannya. Waduh, tinggal berapa bulan lagi ya? Berapanya? Tinggal 22 bulan. Tinggal 22 bulan lagi. Itu ada waktu yang sebentar. Selamat menikmati. Sebelumnya boleh kenalan dulu gak sih? Biar kita semua bisa kenal gitu. Kalau sama Mbak Fi udah kenal, mungkin kalau sama teman-teman belum kenal. Baik, kami mau perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurjana, biasa dipanggil Jana, asalnya dari Purworejo. Saat ini sedang menempuh pendidikan di IAIN Salatiga, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Semester 6, kalau masnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Bayu Pangestu. Saya dari Bekasi. Kebetulan saya kuliah di IAIN Salatiga, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Oh, sejurusan ya? Kebetulan nih sejurusan. Kebetulan sejurusan. Jadi apa jurusannya? Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Ternyata orang-orang ekonomi syariah itu sangat berbakat menjadi pemimpin ya. Ya Allah. Edit dong. Kebetulan aja. Enggak ada yang kebetulan di dunia itu sudah ditentukan oleh yang dia. Oke, quote of the day dari MC-nya ya. Gimana nih? Langsung aja nih. Langsung mana nih? Langsung ke KUA dong. Waduh. Kalian. Udah berapa tahun sih nyantri di Moncoro ini? Kurang lebih ya 3 tahun ini, hampir 4 tahun. Udah 3 tahun. Masuk ke sini tahun 2019. Waktu itu sekalian registrasi di Yayasan Salatiga, sekalian nyari pondok di sini. Jadi ya alhamdulillah nemu pondok yang membuat saya nyaman. Alhamdulillah. Apa sih yang bisa bikin nyaman? Mesti mas santri putranya ya? Enggak. Mungkin karena lingkungannya juga di ya meskipun di Kabupaten Semarang tapi kan dekat dengan Salatiga, dan itu juga sangat sejuk lah menurut saya daripada di Purworejo. Kemudian juga di sini sistem ngajinya juga tidak terlalu sulit untuk kita ikuti gitu. Nice. Dulu pernah mondok juga ya Mbak? Belum pernah sih, baru kali ini ya. Keren juga ya. Cewek kalau masih? Ya kalau saya sih pertama kali mondok ya sama seperti kayak Mbak Jana ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya sama dalam masuk pondok ke sini. Tahun waktunya. Tahun 2019 tepatnya bulan Juli tanggal 21. Wah, ingat ini karena keresahan pertama saya jadi mondok jadi santri di Moncoro gitu. Sangat berkesan ya. Iya, ketika itu saya mondok di sini karena ajakan dari teman saya. Kebetulan teman saya itu teman SMA saya juga, dan saya sudah apa sih namanya sih? Apa tuh? Registrasi? Bukan. Direkomendasi. Direkomendasi untuk mondok aja di Salatiga di Semarang gitu. Mondok di mana? Saya tanya. Kemudian dijawab di Moncoro gitu. Terus akhirnya saya datang ke sini, terus langsung registrasi, dan akhirnya saya mondok di sini sambil kuliah. Oh iya, jadi pada intinya mondok sambil kuliah ya, Iya, bukan kuliah sambil bukan sambil mondok. Oke. Jadi yang prioritas adalah Pondok. Katanya. Kalau untuk menjadi lurahnya ini sudah berapa lama? Waduh. Sejak apa ya? Sejak
terpilihnya Anda menjadi lurah sampai detik ini sudah berapa lama sih? Sudah berjalan berapa lama? Kalau soal sudah berapa lama, kita kan pemilu itu sebelum bulan puasa. Terus kemudian kita dilantik itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi ya untuk soal berapa lama kita ambil yang sudah dilantik ya itu 1 bulan yang lalu. Berarti 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Masih baru ya? Masih lama. Semangatnya masih baru juga gitu. Masih Terus lama. insya Allah Masih lama. Masih ada 23 bulan yang Akan datang. Betul. Oke, selama 1 bulan ini gimana sih kesannya menjadi lurah Pondok Edi Mancoro? kalau dari saya sih mungkin masih perlu adaptasi ya, karena dulunya belum temennya saya kan dulu belum pernah pengurus, tiba-tiba jadi pengurus, jadi lurah lagi. Mungkin kalau dilihat lebih berat gitu, tapi ya insya Allah dengan dijalani dengan yakin, ikhlas, mungkin kita bisa Pokoknya dengan goal sampai akhir gitu. Harapannya seperti itu. wow, keren sekali ya. Berarti Edi Mancoro sudah langsung mempercayai Anda sebagai lurah ya. Nyatanya Anda terpilih gitu loh. Kalau kamu gimana tuh kesannya menjadi lurah Edi Mancoro? Ya awalnya saya kaget. Kan awal-awal ketika ada pemilihan lurah ya. Awal pagi-paginya saya nyapu di depan dalam. Kemudian ada Pak Yai di depan halaman. Ditanya, tim kira-kira siapa yang bakal jadi penerus lurahnya? Terus kamu jawab apa? Terus aku jawabnya, si A sama si B nih gitu. Itu ya, kamu yakin ya itu sama itu ya? Aku yakin kalau salah mereka yang bakal kepilih, ada yang jadi lurah gitu. Terus ditanya-tanya lagi sama Pak Yai, kira-kira kalau lurah 2 tahun gimana Dim? Cocok apa enggak? Cocok Gus gitu. Aku malah setujuin karena aku yakin bukan aku yang jadi calonnya. Terus kemudian terus ketika lagi pemilihan lurah, naik ke atas, saya buka kertas, ternyata muka saya. Bukan Anda yang melihat muka Anda. Lemes saya. Bingung saya mau ngapain. Jadi kayak gitu dulu lurah. Ya itu sih kesan-kesannya sih. Kaget juga, tapi ya mau gimana lagi. Ya seneng juga ya pastinya ya. Apa? Seneng ya. Aduh, dibilang seneng ya gimana ya. Lebih banyak kagetnya sih. Soalnya kan saya juga baru mondok juga di sini, terus tiba-tiba saya jadi lurah, walaupun saya juga pernah mengemban jadi pengurus OSM juga. Oh, pernah berarti sebelumnya sudah menjadi pengurus ya? Sudah di periodenya Mas Lukman. Waktu itu saya di divisi kebersihan. Sekarang naik pangkat menjadi lurah. Sekarang naik pangkat jadi lurah. Berarti kan sudah terlihat ya bahwa kinerja Anda itu sangat bagus sehingga Anda menjadi lurah. Waduh, kayaknya enggak gitu. Selamat ya. Pasti ya, seorang pemimpin itu memiliki tujuan. Terus visi misi kalian apa sih menjadi lurah Edi Mancoro itu? Ya mungkin kalau secara pribadi visi misi ya saya dan Mbak Jana nggak ada, kami nggak buat karena soalnya pemilihan lurah ini kan dadakan juga, kita nggak tahu siapa yang jadi calon. Dan tapi setelah kita jadi lurah pondok di sini, tujuan kami ya tidak lain tidak bukan ya bagaimana caranya menjaga visi pondok itu sebagai santri-santri untuk berkodimul rumah di kemudian nanti. Gitu sih. Ya pada intinya visi misi kalian itu adalah mewujudkan visi misi pondok ya gitu. Iya, lebih gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Oke, tadi visi misi sudah. Sekarang kalau untuk masalah kebijakan apa sih yang akan Anda terapkan di pondok pesantren Edi Mancoro ini? Mungkin untuk kebijakan tidak terlalu berbeda dari tahun-tahun yang lalu, karena kita itu kan melanjutkan program kerja yang hampir sama yang tahun lalu, karena kami kira program yang sudah terlaksana itu sudah cukup baik dan kita tinggal melanjutkannya saja. Mungkin karena di sini tuh banyak lembaga ya Mbak, ada lembaga pers, ada lembaga TPB, bahasa dan sebagainya. Nah itu harapan kami kita bisa menyatukan lembaga, bukan menyatukan sih, mungkin bisa dikerjasamakan sehingga nanti santri-santri itu bisa di wadah itu, di lembaga-lembaga itu bisa berkembang dan bisa mewujudkan visi kalian ya. Sama dengan itu. Mungkin Mas Dimas menambahin. Mungkin benar kata Mbak Jana tadi soal terkait lembaga di Pondok Pesantren Edi Mancoro kan ditekankan bagaimana kita cara memanajemen suatu organisasi, dan yang kita tahu di dalam Pondok Pesantren Edi Mancoro ini ada begitu banyak lembaga-lembaga yang dimana wadah-wadah tersebut bisa kita manfaatkan
supaya untuk tingkat soft skill kita bisa lebih baik lagi, dan kemudian visi misi pondok pesantren di Mancoro ini juga bisa terlaksana juga dan bisa juga terrealisasi kepada santri-santri ketika lagi bermasyarakat. Mungkin itu sih. Kalau boleh tahu, gimana sih caranya kalian itu menyatukan semua wadah tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh gitu loh? Yang kalian kan tadi kalian bilang kalau dari adanya wadah tersebut melatih soft skill, lalu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Gimana sih caranya? Mungkin dari kami OSEM ingin niatnya setiap beberapa bulan sekali itu ada perkumpulan setiap seluruh lembaga, dan kemudian di dalam perkumpulan tersebut kita sharing bareng, kita syarah-syahan bareng. Apa sih kekurangan dari lembaga tersebut? Apa sih kekurangan dari OSEM? Apa sih kekurangan dari lembaga pers? Apa sih kekurangan dari lembaga Suraya? Dan kemudian di dalam di dalam perkumpulan tersebut kita bisa cari solusi bareng. Kita bagaimana cari ketika buat masalah, tapi kita cari solusi. Nah, kemudian dengan cara seperti itu yang kita harapkan sinergitas antar lembaga itu bisa terwujud. Gitu. Kalau dari Mbak Jana gimana? Seperti tadi yang dikatakan Mas Dimas tadi kan kita juga harus mensinergikan antar lembaga. Nah, mungkin nanti ketika kita mempunyai suatu acara besar, misalnya OSEM dan beberapa lembaga, itu bisa dikolaborasikan, dikomunikasikan. Dengan cara itu kita juga bisa belajar, bagaimana sih cara berkolaborasi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, sehingga ketika nanti kita menemui banyak sekali permasalahan, itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik pula. Bagus sekali. Nah, ada nggak sih dari tahun kalian tuh yang unik atau perbedaannya tahun kalian dengan yang tahun-tahun dulu tuh apa sih? Apa Mbak Jana? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Tentang periodenya. Kok periode? Emang kenapa periodenya? Kebetulan di tahun kita ini sebagai percobaan ya. Kok percobaan? Iya, karena di tahun-tahun sebelumnya itu hanya 1 tahun, dan tahun kita ini insya Allah kalau jadi 2 tahun. Alhamdulillah. Pasti kalian seneng banget kan? Nggak bisa jawab saya. Kenapa sih kok 2 periode? Itu kan dari Anda sendiri kan? Oh, bukan. Kan Anda yang Emang itu cocok logi aja. Katanya itu ya emang udah ada pembahasan di belakang dari pihak Asatid dan Pak Yai terkait untuk program Lurah 2 tahun ini mau dijalankan kapan, dan kebetulan tahun ini ya dijalankan. Dan saya pernah dapat pesan dari salah satu ustadz di Mancoro, kenapa sih program 2 tahun ini baru dijalankan sekarang? Kenapa tuh? Supaya 1 tahun untuk pertama itu kita belajar bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara membangun pondok pesantren di Mancoro, di organisasi yang di Mancoro. Dan di tahun keduanya bagaimana kita mengevaluasi tahun pertama supaya di tahun kedua kita eksekusi secara benar dan baik. Mungkin lebih itu sih. Iya, harapannya untuk 2 tahun itu bisa menjadi apa ya? Tahun yang kedua itu bisa menjadi penyempurna tahun yang pertama. Iya, betul. Nah, karena dirasa program 1 tahun itu banyak yang mengatakan itu kurang lama atau belum bisa merubah suatu apapun atau kultur di pondok. Dan kemudian di tahun ini program 2 tahun sebagai pengurus OSEM itu dilaksanakan sekarang dengan harapan seperti itu yang tadi saya katakan. Oke. Ya, semoga kalian ini dalam pondok bisa menjadi suatu hasanah buat semua. Mungkin minta doanya teman-teman supaya bisa jaga istiqomahnya pengurus-pengurus OSEM-nya. Oke. Untuk yang terakhir nih, ada pesan nggak sih buat santri di Mancoro? Mungkin sebelumnya kami minta dukungannya dan apa ya, ridho dari kalian. Kuis kali Jadi apa lali? Oke. Pesan untuk pesannya? Minta ini dulu, apa namanya, support dari teman-teman semuanya, karena kita masih awal dan kita kan juga harus bekerja sama semuanya, saling mendukung agar semua ini berjalan dengan baik. Untuk pesannya, mulailah segala sesuatu dengan bismillah, karena setiap perjalanan kita tidak selalu mudah. Tetaplah istiqomah dalam beribadah, insya Allah menjadi berkah. Amin. Gitu. Sekali. Yuk, Mas Dimas ada nih pesan buat santri ya? Nah, ada sih. Mungkin pesan saya, mari kita berbenah niat kita sebagai santri di pondok pesantren di Mancoro, karena
Sekarang tidak lagi ada kata aku, tidak lagi ada kata kamu, karena untuk mencapai suatu tujuan visi misi pondok kita harus menjadi satu. Super sekali. Waduh, Mario Teguh. Mario Vivi. tinggi. Oke. Terima kasih buat Bu Lurah dan Pak Lurah yang Iya. baru. Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama 2 periode. Amin. Buat penutupan, saya juga ada pantun nih. Jalan-jalan pakai motor metik, di tengah jalan jatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.